Nahu may yahdillahu fahuwal muhtad wa yudlil fa innama la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Yasuhuni hadzal liqa bi anni ahmaduhu subhanahu wa ta'ala summa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ashkurukum jami'an ala ihtimakum bi hadhil muhadarah ayakun hadzal liqa'an hasanan maktuban fi safahati hasanata yawma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayuhat talabah, kama awadna nahnu muraji al-mawad al-qadimah allati ta'allamnaha qabla hadzal liqa nahfaz wa nata'ammaq amma yata'allaq bi mawadi dira'i ulumul Quran. Coba diulang-ulang ya materinya supaya kita ingat bahwa Al-Quran itu pada prinsipnya, kandungan Al-Quran itu berisi 3 hal utama. Bicara akidah atau tauhid, bicara hukum, dan bicara akhlak. Kalau ada tambahan dari pemakalah kemarin, misalnya sejarah. Sejarah itu juga kontennya tidak lepas dari bicara atau bicara tauhid. Coba dirunut lagi sejarah-sejarah yang berkandung dalam Al-Quran, pasti kontennya tidak lepas dari dia sedang atau bicara hukum, itu tercover dengan 3 hal ini. Nah, kemudian dikatakan sesungguhnya kandungan inti dari Al-Quran itu mengcover 2 hal saja. Pertama bicara tauhid, mengesahkan Allah SWT. Yang kedua bicara masalah keadilan. Ini tercover dalam Al-Quran dan bahkan Islam itu di cover oleh 2 hal ini. Jadi Allah menciptakan itu untuk keadilan. Allah mengatur moral behavior itu untuk menciptakan keadilan supaya tidak ketimpangan dalam berinteraksi, begitu ya. Jadi kalau kita kembalikan ke yang as-shalah, maka 2 hal inilah yang menjadi prinsip dasar ajaran Islam tentang tauhid, tentang keadilan, al-musawah. Nah, kemudian melontarkan pertanyaannya. Silakan direspon oleh Ardiansyah. Sudah connect? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan merespon ya, Ardiansyah. Coba bagaimana Islam mengajarkan prinsip keadilan? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah sampai kebencianmu terhadap satu kaum itu membuat kamu tidak adil. Ya. Kemudian contohnya adalah tentang potong tangan bagi orang yang bagi orang yang ya, seperti disebutkan juga dalam hadisnya Rasulullah SAW, seandainya Fatimah binti Muhammad sarikot atau mencuri kota tu ya dah, maka saya akan memotong tangannya ya. Yaitu membuktikan atau alasan atau dalil atau bukti yang membuktikan kalau memang Islam itu Al-Quran ya, itu sangat memperhatikan tentang yang namanya keadilan. Ardiansyah, antum mengikuti berita Heri Wirawan tidak? Zat? Ikuti berita Heri Wirawan tidak? Heri Gazet. Oh, Heri Wirawan yang meruksa 13 santri itu di Bandung. Enggak ngikut ya? Oh, enggak ngikutin. Enggak ngikut ya. Jadi si Heri Wirawan itu seorang ustaz
13 jumlahnya. Katanya bertambah lagi. Si Heri Wirawan ini hanya dihukum sekian tahun. Dia kan sudah muhsan ya, sudah menikah gitu. Kalau memang terjadi perzinahan itu harusnya dibunuh itu ya. Gimana itu sama perspektif gimana itu menafikan hukum positif ya yang sekarang sudah diponis stok palu gitu 20 tahun berapa tahun itu. Tadi terpotong suaranya saat apa saat yang kasus Heri Wirawan 13 orang santri sampai ada yang melahirkan kali bahkan sampai 13 orang santri itu. Iya. Lalu ponisnya hanya berapa ya? 20 tahun atau berapa? Itu tanda aspek keadilannya pada proses itu. Kalau dalam Islam kan mestinya dia dirajam ya, dibunuh begitu. Gimana itu? Kalau kita kembali ke hukum Islam, ya dirajam karena dia udah muhsan. Wallahu alam. Kemudian yang kedua karena namanya perzinahan ya. Perzinahan di dalam hukum di Indonesia hukumnya itu kan hukum perdata. Jadi ada bukti pidana, hukum pidana. Jadi istilahnya itu ada tata tertibnya baru. Misalnya ada unsur-unsur delik dan lain sebagainya baru bisa seseorang itu dihukum. Misalnya kayak zina, suka sama suka di Indonesia karena tidak ada unsur keterpaksaan dan lain sebagainya maka tidak bisa dihukum gitu. Jadi dari sisi itu memang adil gitu. Ya, karena juga akan berefek dari segi zuriat dan lain sebagainya dan kekuatan dari sisi anak pribadi wallahu a'lam. Ya, karena itu memang tidak adil. Itu memang karena Indonesia bukan negara yang menerapkan benar. Hukum Islam ya. Jadi hukum itu diciptakan kembali ke asalnya untuk menegakkan keadilan begitu. Recording in progress. Bisa kelihatan wajahnya belum terlihat ya. Karim belum bentar. Suaramu juga nggak jelas. Oh, bangun nggak jelas suara. Nah, coba dibetulkan dulu itu mic-nya, suaranya, atau dua akun tuh itu berjejeran. Ya, suaranya diaktif lagi, mute, ya mute. Error. Dina Unwatun. Dina bisa dengar suara saya? Halo. Hadir Ustaz. Ya, baik. Dengar ya suara saya. Jangan dimatikan, dibuka malah. Suaranya dibuka, kameranya dibuka. Coba Dina ceritakan bagaimana ketauhidan terwujud dalam perspektif Al-Quran. Silakan. Sebentar Ustaz, Afan Ustaz di perjalanan. Mau kemana? Di perjalanan mau kemana? Baik, ganti. Nur Huda.
Ustaz. Silakan diceritakan bagaimana itu keadilan ketauhidan dalam Al-Quran. Konsep tauhid ya. Konsep ketauhidan. Oh. Ini kita lagi murojaah. Kita lagi murojaah Pak. Udah. Saya deh. Kita lagi murojaah tentang kandungan Al-Quran ya. Nah, salah satunya adalah tentang tauhid ya kan, tentang keesaan Allah. Coba antum ceritakan gimana itu Al-Quran secara konsep tauhid ini. Konsep tauhid dalam Quran. Ya. Wah, yang sebisanya jadi ya. Kalau tauhid sepemahaman saya itu apa ya? Tauhid dari terjebak syirik atau memahami konsep tauhid nanti bisa-bisa masuk ke Recording in progress. kafir. Tidak sepaham. Karena apa? Karena konsep tauhidnya dia tidak paham konsep tauhid dalam Islam itu seperti apa terjadi itu ya. Konsepnya. Yang saya pahami supaya kita butuh ke namanya tadi golongan kafir. Ya, menyesuaikan dengan hadis Nabi Nawawi nomor 2 yang menjelaskan ketika nanya oleh tentang apa maksud dari Islam, apa dari iman, dan maksud dari ihsan. Ya ketika Jibril bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, al-Islam wa menyebutkan yang 5 rukun Islam itu yang tentang mendirikan syahadu an. Recording in progress. Dan 5 itu, kemudian ketika ditanya lagi apa makna iman, akhbirni anil iman, kemudian Rasulullah tu'minu billah wa malaikatihi wa rasulihi wa kutubihi wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Kemudian ketika ditanya apa itu ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi kalau misalnya orang sudah berkeyakinan bahwasanya dia itu sudah melakukan Recording in progress. dan menunaikan haji, dia sudah mengimani yang 6 itu, iman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari akhir, dan takdir. Kemudian juga dia dan tingkatan terakhir ketika dia sudah beribadah seolah-olah kehidupannya selalu diamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menurut saya ya saudara seiman, satu tauhid lah, Ustaz. Dalam sejumlah ayat dan juga diperkuat hadis ya, itu hanya misalnya ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, hanya 2 tuh, Allah di akhir dalam banyak hadis. Dalam Quran juga banyak yang menyebutkan 2 saja. Apa itu bertentangan? Tidak. Kana yu'minu billahi wal yaumil akhir Fal yukrim dhaifahu. Nah, misalnya ya, dalam hadis kan begitu kan.
beriman pada Allah dan hari akhir aja. Terus di ayat Al-Baqarah itu gimana yang tentang Allah apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus bukan yang itu, yang Jibril itu loh. Ya Al-Baqarah gimana itu? Fa innahu lazdaru ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima. Terus itu kan hanya menyebutkan Allah dan malaikatnya wa rusuli, tidak total dengan takdirnya itu, tidak ada takdir, tidak ada apa itu khairi wa syarri, tidak disebut banyak ayat. Gimana itu? Kalau dalam jadi konsep hadis itu tidak match. Jadi kalau menurut saya lagi Satya, menurut saya kalau ketika kita dalam memahami Islam itu tidak bisa memandang dari satu sisi dari Quran aja, tapi menyatukan antara Quran dan hadis, karena hadis Nabi ini merupakan penjelas dari apa yang ada di dalam Al-Quran yang masih bersifat global. Dan mungkin ada yang di apa ya, bukan tidak diterangkan dalam Al-Quran apa ya, sifatnya kalau di Al-Quran rata-rata global dan perincinya itu ada di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Jadi konsep itu, konsep antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, terus wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, apa yang kelewat tadi ya, itu konsep hadis yang dipegang oleh Asy'ariyah. Di Islam itu ada mengenal banyak teologi ya. Teologi itu aliran kalam, Asy'ariyah atau Maturidiyah itu mirip. Ada teologi Mu'tazilah, ada teologi Syiah, ada teologi Khawarij, teologi Murji'ah, teologi Murji'ah ya. Ada Murji'ah, ada Jabariyah, ada Qadariyah begitu. Ini konsep atau studi Islam ya, dirasa Islam ya, dengan pendekatan teologi memunculkan itu. Sebagaimana kalau kita belajar Islam dengan pendekatan fikih, maka akan muncul imam madhab dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Madhab Az-Zahiri atau Ibnu Hazm, madhab As-Sauri, Sufyan As-Sauri, An-Nakhai, Al-Auza'i dan seterusnya. Madhab itu jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Cuma sayangnya Islam itu di SLA ke bawah, bahkan di S1 mungkin ya. Nggak tahu di S2 ini di perbandingan madhab. Itu hanya dibatasi sedikit-sedikit gitu ya. Jadi seakan-akan wawasan itu dikooptasi. Nah, konsep tauhid juga itu antara konsepnya Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Syiah itu beda. Dan Mu'tazilah juga beda begitu ya. Jadi nanti saya akan kasih tugas, itu silakan buka tafsir Al-Kasyaf ya, yang ditulis oleh siapa itu? Oleh Zamakhsyari ya. Az-Zamakhsyari ini seorang mufassir dari kalangan Mu'tazilah. Tapi itu tafsir Al-Kasyaf banyak dirujuk oleh kaum Sunni gitu. Padahal orang Mu'tazilah. Kenapa? Orang Sunni yang sudah paham bagaimana studi Islam dengan pendekatan yang berbeda ya. Jadi kalau kita menyebut Mu'tazilah, Khawarij, Syiah dan seterusnya, ini studi Islam dengan pendekatan logik, jangan dicampur dengan pendekatan fikih dan jangan dicampur dengan pendekatan akidah. Kalau pendekatan akidah itu melahirkan mukmin, kafir, muslim, fasik, munafik, itu studi Islam dengan pendekatan akidah melahirkan terminologi ini gitu ya. Sehingga salah kalau kemudian di judgment Mu'tazilah itu kafir, Jabariyah itu atau murtad, itu salah. Ini hal yang berbeda pendekatannya. Yang Syiah itu bukan Islam, itu pasti orang yang mengerti studi Islam dengan pendekatan teologi. Jadi salah ya, pendekatannya sudah keliru. Dan judgment salah itu salah kafir, murtad, mukmin, muslim, fasik itu adanya dalam studi Islam dengan pendekatan akidah gitu ya. Sedangkan kalau kita mengkaji Syiah, Sunni, Khawarij, Jabariyah, Mu'tazilah, itu ini semua kelompok-kelompok dalam Islam, pendekatannya pendekatan teologi.
Dan masing-masing kelompok ini, Mu'tazilah, Syiah, Sunni, ya Sunni itu dalam Asy'ariyah, Maturidiyah gitu. Kemudian yang terbaru ada kelompok Salafi itu dan lain-lain ya. Ini pendekatan-pendekatan teologi gitu. Masing-masing punya konsep akidah yang berbeda. Nah, demikian pula dalam tafsir ya, masing-masing punya kitab tafsir. Dalam Syiah itu yang terkenal tafsirnya Al-Mizan ya. Al-Mizan itu tafsirnya menjadi rujukan inti orang Sunni. Jadi, mufasir orang Sunni setelah lahir Al-Mizan itu 100% merujuk Al-Mizan. Padahal itu tafsirnya orang Syiah. Tapi di kelompok Islam yang lain, ini salah pendekatan. Syiah itu non-Muslim. Nah, ini karena pendekatannya berbeda, jadi tidak match gitu ya. Ketika orang mengkaji ilmu kalam, kalau didekati fikih, didekati dengan akidah ya. Orang yang berbeda fikihnya itu jadi kafir gitu kan orang. Ada takfir tadi itu ya. Orang yang berbeda fikihnya itu fasik. Enggak, terminologinya itu berbeda. Kalau di fikih terminologinya halal, haram, mubah, makruh gitu ya. Jadi ini pendekatan studi itu kacau kalau kita tidak metodologi studi Islam yang proporsional gitu ya. Jadi ini kita kembali ke bicara murojaah kita tentang kandungan global dari Al-Qur'an gitu. Nah, saya berharap begitu kepada Anda semua ya, kepada teman-teman, tolong lakukan studi Islam dengan proporsional secara metodis akademis gitu. Karena kita berada di bi'ah akademik gitu. Supaya kita tidak terjebak dengan kajian-kajian Islam di masyarakat. Memang yang di masyarakat itu harus pragmatis, praktis, jangan teoritis karena mereka itu yang macam-macam ya. Tapi di wilayah akademis orang itu harus membangun jembatan ya. Orang harus membangun jembatan, harus mengatakan secara ilmiah bahwa Mu'tazilah itu adalah kelompok dalam Islam. Mereka tidak fasik. Bahwa Syiah itu kelompok dalam Islam, mereka tidak kafir. Bahwa Sunni itu bagian dari Islam, mereka tidak kafir. Karena orang Syiah itu yang tidak mengkaji Islam dengan baik juga memandang Sunni itu ya kafir gitu. Jadi orang Sunni itu ada yang memandang Syiah kafir, orang Syiah pun terbalik, orang Sunni juga. Jadi ini kacau studi Islam itu ya. Yang jelas itu kalau orang kafir itu ya dia tidak masuk dalam kelompok Islam. Nah, demikian pula kelompok-kelompok ada yang Asy'ariyah itu bid'ah, Maturidi itu bid'ah. Dia melakukan studi Islam ini tidak proporsional, sama sekali tidak proporsional. Dan karena itu dia kurang baca. Ya. Kurang baca itu sebabnya kita dalam Islam itu selalu gontok-gontokan ya, karena hukum takfiri ya, hukum tabdi, hukum takfiri yang membid'ahkan, mengkafirkan, bahkan takbih ya, memburukan kelompok lain itu menjadi hal yang wajar di kelompok-kelompok Islam. Maksud saya wajar, tapi itu sesuatu yang hampir merata ya. Jadi kita ini umat Islam ini dibenturkan oleh orang luar dengan metodologi studi Islam yang pas sehingga kita selalu berbenturan dengan saudara-saudara kita gitu. Ini yang menyita banyak energi ya, menyita banyak energi sehingga kita selalu atau sering ketinggalan ke barat dalam hal teknologi. Mereka mengejar teknologi. Sedangkan orang Islam dibenturkan dengan sesama kaum muslimin sendiri ya, sehingga kita banyak ketinggalan ya. Harusnya kita sudah bicara bagaimana hidup di planet gitu ya, bagaimana kita bicara tentang teknologi yang sedemikian canggih. Kita masih ngurusi yang crash antar kita saja, antar kelompok, dan yang membangun jembatan sangat sedikit. Satu tujuan substansif dari studi Al-Quran itu sebenarnya kalau di tingkat pasca sarjana ya, itu bagaimana mengkrit pembangun jembatan. Ada agen-agen yang membangun jembatan menghubungkan Sunni Syiah, yang menghubungkan Mu'tazilah Sunni, ada yang menghubungkan Salafi dan Ikhwanul Muslimin, ada yang menghubungkan dengan Hizbut Tahrir dan seterusnya. Ini sebenarnya mereka itu aslinya adalah para pembaharu ya. Tapi dengan berjalannya waktu ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Belum lagi ada agen luar yang masuk yang menghancurkan dari dalam ya, dengan cara kalau dalam penjajah itu ada divide et impera ya. Jadi pecah belah baru kemudian dihancurkan. Dari dalam, dari luar umat Islam itu dihantam begitu.
Nah ini yang menjadi keprihatinan saya sebagai pengampu mata kuliah studi Islam ya. Jadi saya doktor studi Islam, magister studi Islam, S1 juga studi Islam. Jadi sudut pandang saya adalah sudut pandang holistik integral Islam, bagaimana Islam memandang kehidupan ini gitu ya. Ya memang terjadi seperti itu, terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh internal kaum muslimin sendiri ya. Jadi yang digaris bawah itu adalah di semua kelompok ini ya, di kelompok teologi itu, kelompok Sunni, kelompok Syiah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij, dan kelompok-kelompok lainnya, itu masing-masing ada orang yang menyimpangnya. Jadi potensi sesat itu, potensi kafir ada di semua kelompok ini. Tapi juga potensi baik ada di semua kelompok ini, gitu ya. Nah, yang mempengaruhi sejarah peradaban Islam itu dari seluruh kelompok teologi yang eksis sampai hari ini adalah kelompok Sunni dan Syiah. Karena mereka punya bangunan teologi yang kokoh dua-duanya ini ya. Nanti kemudian ada kelompok-kelompok baru, ini kelompok pergerakan seperti HTI, Ikhwanul Muslimin, atau kelompok teologi nih. Ini yang teman Salafi ya. Salafi itu apa? Kelompok teologi atau kelompok. Karena Salafi itu munculnya masuk ke Indonesia tahun 70-an sekitar itu. 70 ke sini sekarang banyak mewarnai pergerakan Islam dengan ciri khasnya ya. Ciri khasnya ya, tidak boleh ada ulama lokal ya, ulamanya di Saudi gitu. Dari Timur Tengah di Saudi. Kemudian orang-orang Indonesia hanya ustadz-ustadz kecil atau bagaimana istilahnya. Itu melakukan gerakan puritanisme teman-teman Salafi. Jadi tauhid murni, tetapi dalam banyak catatan kebablasan ya, artinya banyak yang tidak sepaham. Kemudian ini kelompok kafir, ini bid'ah, ini apa? Itu teman-teman Salafi ya. Baik, saya supaya kita memandang Islam itu sebagai sebuah ajaran yang syamil, kamil, dan mutakamil. Tidak bisa Islam itu hanya yang dibawa oleh kelompok kita ya. Tidak bisa Islam itu hanya yang dibawa kelompok Anda. Anda dari NU top itu belum Islam yang syamil, kamil, mutakamil. Tidak bisa. Harus mengakui Muhammadiyah sebagai Islam. Ketika Anda di Sunni, Anda harus mengakui bahwa ada ajaran Islam yang dibawa oleh Syiah. Ya, dalam Sahih Bukhari itu tidak kurang dari 200 perawi adalah orang-orang Syiah. Gitu. Di Sahih Bukhari itu. Nanti yang coba nanti di compare yang gitu ya. Orang Islam Syiah itu merujuk tafsir Al-Kasyaf, ya, orang tafsir Mu'tazilah, orang Sunni banyak gitu. Jadi di dunia akademis itu terjadi interaksi yang intens gitu ya. Tetapi kemudian di dunia publik, di dunia pergerakan, sumbunya sangat pendek, sangat mudah mencerca, menghabisi yang tidak sepaham itu ya. Baik, itu sekedar murojaah ya materinya. Sekarang sebelum presentasi nanti Mbak Dewi ya dan Arianto. Kita ngecek dulu urutan suratnya yang sudah 114 saja. Silakan acungkan tangan atau beri isyarat yang sudah 114 lancar. Boleh, silakan siapa? Urutan surat yang sudah 114 lancar. Yang acung? Boleh, silakan dianukan dulu, dibaca-baca dulu.
Tidak ada volunteer. Baik, kalau gitu kita cek aja ya. Yazid silakan, sudah 114 Mas. Belum Ustaz. Antum ngapain aja? Kemana aja baru 114? Sudah 2 bulan nih kita kuliah. 2 bulan ya. Alaina al-mardiyah. Nah, ya Ustaz. Sudah? Lancar? Belum lancar Ustaz. Tapi sudah 114. Udah mencoba menghafal secara urut, tapi kalau acak itu belum terlalu bisa. Udah nikah belum? Apa? Udah nikah belum? Apa Ustaz? Udah nikah apa belum? Belum. Panggilanmu Belum. apa Mbak? Panggilanmu apa? Mbak Siapa? Alma. Alaina. Alma. Oh, panggilannya Alma ya. Alma. Baik, Dipanggil. iya Alma ya. Tadi ya yang sudah nikah siapa? Yazid belum juga ya, Yazid tadi. Belum. Oh, itu kalau belum nikah cari teman akrab, harus berdua ya, dicek gitu loh. Kalau sudah nikah bisa sama pasangannya kan gitu. Itu kalau ngapal sendiri terus ruwet. Jadi harus berdua, diminta dicek sama temennya gitu. Itu insya Allah 2-3 kali lancar gitu ya. Kalau sendiri itu bolak-balik mumet ruwet itu pasal 14 ya. Gitu ya Alma ya. Apa kepan depan nih coba di terakhir ya. Yang sudah 114 ya apa nih? Amri sudah berapa Mbak Amri? Belum semua Ustadz. Oh. Ardiansyah, Mas Ardiansyah sudah? Masih begagah Ustaz. Masih belum lancar ya. Masih begagah ya. Soalnya itu resikonya belum nikah itu gitu, belajarnya terganggu. Coba kalau udah nikah banyak ada partnernya. Iya Ustaz. Arianto sudah? Lama Ustaz. Belum juga Ustaz. Iya lama, sudah 1-2 bulan sudah lama ini ya. Burhan Hazin. Nah, Ustaz. Where are you? Anda di mana? Ini di rumah ini, Ustaz. Di rumah ya. Sudah 114 lancar. Sudah, Ustaz, tapi mungkin ya sudah lah. Kan masih ada apa ya, belum terlalu lancar. Coba. Coba. Dari 100 ke 110, Mas. 100 Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat, 101 surat 101 surat At-Takatsur, 100 Al-Qari'ah. 103 surat At-Takatsur, 104. Nggak usah pakai surat-suratan langsung. 100 Al-Adiyat, 101 Al-Qari'ah, 102 At-Takatsur, 103 Al-Asr gitu. Ya, 103 Al-Asr, 104 Humazah, 105 tangannya ke kamera Mas. Ya, 105 Al-Fil, 106 Quraisy, 107 Al-Maun, 108 Al-Kautsar, 109 Al-Kafirun, 110 surat Al-Kafirun, Al-Masad, Al-Nasr, 111 Al-Masad, 102. Cukup. 99 surat Az-Zalzalah, 80 surat Abasa, 92 bentar, 91 As-Samas, Al-Lail. Masih diurutkan ya. Ya. 13 surat Ar-Ra'd, 25 surat Al-Furqan, 35 surat Fatir, 45 surat Al-Jaziyah. Berikut ya, dilancarkan lagi udah bagus ya Burhan ya. Insyaallah. Luar biasa.
Amri, Ardiansa, Arianto, Dewi, Dina. Dina sudah connect belum nih, Dina? Sudah Ustaz. Tadi di mana? Perjalanan mau ke mana? Mau ke Ma'had. Habis dari mana? Dari rumah Ustaz. Tinggalnya di rumah apa di Ma'had? Di Ma'had Ustaz. Oh, ini posisi di Ma'had ya sekarang ya? Nah, Ngajar apa Mbak Dina? ajar fikih Ustaz. Di Ma'had apa? Takmirul Islam. Takmirul Islam Solo. Nah, Oh. Akrab sama Ustadz siapa? Muhammad Halim. nah pimpinan pondok. Iya, pimpinan pondok ya. Masih aktif di Jamaah Tabligh beliau. Urus fisabilillah. Ajar fikih ya. Dikenalkan fikih yang komprehensif Mbak Dina, pesan saya. Insya Allah Ustaz. Ya. Jangan dipanatikan kepada satu mazhab ya. Di tingkat apa ngajarnya? SMP, SMA? Tingkat SMP, MTS. MTS ya. Bukan aliyah ya. Ya kalau SMP hanya dikenalkan aja. Oh, ini ada madhab A, madhab B gitu. Sehingga kalau beda amalan itu tidak masalah gitu ya. Gitu. Karena kalau itu ada problem gini Mbak Dina. Problem orang Islam di Indonesia mengadopsi metode ulama Timur Tengah. Ulama Timur Tengah itu gandrungnya apa? Metode tarjih. Ini loh yang kuat. Kalau yang lain lemah gitu. Jadi misalnya Timur Tengah itu senangnya yang kuat tarjihnya ya kalau bismillah sir itu pelan gitu kan. Itu tarjihnya Timur Tengah. Ulama Timur Tengah ya. Sehingga repotnya kalau sampai sini selesai itu tidak apa-apa ya. Nah, itu yang jahar itu hadisnya lemah. Begitu kan itu jadi repot untuk kultur Indonesia. Ya. Kemudian misalnya di Takmirul Islam karena linknya ke Nahdlatul Ulama ya ke NU. Itu mestinya kalau subuh kunut ya. Nah. Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, nanti jelaskan juga yang tidak kunut itu dijelaskan dalilnya gitu. Jadi kita fair gitu loh. Lalu kalaupun kita mengamalkan yang A, kita tidak menyalahkan yang B, yang C dan seterusnya. Itu belajar fikih yang benar seperti itu. Jadi kita mengamalkan A, kemudian yang B bid'ah, yang B lemah, itu repot. Karena ketika ada ta'arud, ada perbedaan ya, itu kita diajarkan 4 hal yang dikulkan gitu. Kedua, thariqatu tarjih ya. Kemudian ketiga, apa yang ketiga? Thariqat nasah ya, dinasah maksudnya dianggap tidak ada, dan yang keempat tawakuf kalau nggak bisa. Biasa gitu. Nah, orang Indonesia itu kalau mengikuti metode ulama Timur Tengah itu biasanya mengutamakan tarjih. Jadi mana yang kuat riwayatnya, tarjih gitu kan. Nah, itu agak repot. Padahal kultur Indonesia itu kulturnya thariqatul jam'i, dikumpulkan, dikompromikan. Oh, ini kenapa pakai kunut? Ini kok tidak dikompromikan aja? Oh, yang kunut itu karena Nabi dulu pernah kunut selama sebulan, ada contohnya kunut subuh. Meskipun berikutnya Nabi meninggalkan, tidak pernah kunut subuh lagi, misalnya gitu kan. Tapi Nabi pernah, dan sesuatu yang pernah dilakukan Nabi itu jadi syariat selama tidak dinasah, kan begitu. Nanti yang tidak kunut, Nabi tidak pernah kunut subuh. Nabi itu kunutnya kunut nazilah, cuma beliau pernah melakukan. Jadi ada kompromi gitu. Itu yang akan membuat mengamalkan Islam itu menjadi nyaman gitu ya. Nanti kenapa jilbab harus besar diterangkan gitu ya. Dasarnya begini. Lalu yang kecil bagaimana diterangkan juga misalnya gitu. Jadi enak kalau berjilbab besar atau kecil itu udah karena kesadaran itu. Tapi jangan sampai tidak berjilbab ya, karena ada mufasir yang mengatakan jilbab tidak wajib, itu repot. Enak kalau berbahan seperti itu. Baik, Mbak Dina, sudah 114? Belum. Padahal punya murid di blognya itu kalau Mbak Dina itu menugaskan kepada ya dengan sekarang kita urutan surat gitu kan. Nah, MI sudah banyak yang hafal tuh urutan surat itu. Ada yang disenandungkan ya.
Baik Dina, saya tunggu kamu hafal urutan surat karena pekan depan kita sudah tidak hanya menghafal urutan surat tapi dengan artinya ya. Misalnya asok artinya apa, adiat artinya apa. Nah, ini karena ada kasus saya ngetes calon CPNS, calon dosen bahasa Arab S2 ya. Itu ditanya arti al-adiyat yang nggak ngerti, arti al-falak aja tidak tahu. Padahal dia dosen bahasa Arab, calon dosen bahasa Arab. Suruh nerjemahkan al-falak tuh nggak bisa. A'udzu birabbil falak min syarri ma itu bingung artinya apa gitu kan. Padahal calon dosen bahasa Arab. Iqbal Hidayatullah. Mas Iqbal, konek saya nggak? Gimana? Sudah 111. Sudah berapa yang lancar? Antum ngajar di mana? Ngapain kegiatannya? Kegiatannya apa? Di rumah. Bisnis apa? Oke, ya lebih fokus malah ya. Artinya waktu belajarnya kan lebih longgar gitu. Lebih leluasa ya. Agak diserusi ya, Iqbal ya. Berapa tahun sekarang umurmu? 22 ada? 23? 23 ya, otak emas ya. Otak emas itu disyukuri. Disyukuri dengan cara dimanfaatkan otaknya untuk hal-hal yang positif, termasuk menghafal, mempelajari ini surat-surat itu ya. Baik, selanjutnya Isyraq Sulaiman. Mbak Isyraq, kalau connect dengan saya. Mbak Isyraq connect. Halo, bisa dengar suara saya? Nggak dengar, Mbak. Suaranya dikeraskan coba volumenya. Nggak dengar. Mbak Isyraq nggak dengar. Saya nggak dengar suara kamu. Nggak dengar ya. Padahal sudah di-unmute gitu ya. Nggak dengar saya. Jaringannya. Yang lain bisa dengar suara Mbak Isyraq? Tidak, Ustaz. Tidak ya. Sama. Nggak dengar Mbak Isyraq, suaramu gimana itu? Error apanya? Nggak terdengar. Jahid Muttaqin. Aina Jahid? Ustaz. Sudah 114 lancar. Insya Allah sudah hafal tapi belum lancar 100%. Masih Oke, langsung aja. Langsung dari 105 ke atas. 105 ke atas. Ya. 105 Al-Fil, 106 Al-Quraish, 107 Al-Ma'un, 108 109 Al-Kafirun, 110 An-Nasr, 111 Al-Lahab, 112 Al-Ikhlas, 113 Al-Falaq, 114 An-Nas. Ya, apa arti Al-Falaq? Waktu subuh. Apa arti Al-Adiyat? Berlari ke Apa arti An-Naml? semut. Apa arti Al-Qasas? Cerita-cerita. Oke, nanti ke depan akan saya cek dengan terjemahan suratnya ya. Baik, saya kira waktunya sudah masuk untuk presentasi. Silakan siapa? Dewi sama Arianto ya. Silakan presentasi 10 menit. Berikutnya kita gunakan untuk diskusi. Monggo. Silakan Ustadz Arianto dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok sama Ustazah Dewi akan menjelaskan tentang dengan tema tadi Al-Makiyah Al-Madiniyah, dan ini menjudul teori Makiyah dan Al-Madiniyah. Untuk presentasi pertama kami persilakan kepada Ustazah Dewi Umi Hanifah. Baiklah, sebelumnya saya ingin bertanya apakah suara saya jelas? Jelas, Ustazah. Alhamdulillah. Baiklah, teori Al-Makiyah dan Al-Madaniyah. Mohon maaf Ustadz, di sini saya slide-nya untuk syashahnya saya minta tolong untuk Ustazah Isroq, dikarenakan ada kendala untuk laptop saya dan juga laptop Ustadz Arianto. Next, Ustazah Isroq. Baiklah, jadi di sini kami makiyahnya. Makiyah itu makiyah dan juga madaniyah itu berasal dari kata Makkah dan Madinah. Yang secara harfiahnya makiyah itu memiliki arti yang bersifat Mekah dan atau diartikan dengan yang berasal dari Mekah. Sedangkan al-madaniyah itu diambil dari kata Madinah yang memiliki arti diartikan dengan yang berasal dari Madinah. Ada para ulama itu menyimpulkan bahwa pengertian daripada makiyah dan madaniyah itu terbagi menjadi 3, yaitu dipandang dari segi khitobi, makani, dan juga zamani. Next. Sudah. Nah, pertama yaitu dari segi ayat-ayat yang menjadi orang Makkah, sedangkan madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi bagi orang-orang Madinah. Artinya di sini khitab adalah dalil-dalil yang ditujukan untuk masyarakat yang berada di Mekah dan juga teruntuk penduduk Mekah dan juga penduduk Madinah. Yang kedua yaitu dari segi atau tempat. Tempat turunnya Al-Quran, Makiyah dan Al-Madiniyah itu ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya. Seperti di Mekah itu contohnya ada di Mina, Arafah, Hudaibiyah, dan sedangkan yang di Madinah itu ayat-ayat yang diturun di sekitar kota Madinah. Seperti Uhud, Quba. Ketiga dipandang dari segi zamani atau segi waktu. Makiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, yaitu pada Rasulullah masih menetap di Mekah, kendati pun turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah itu ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, seperti itu. Silakan dilanjut dulu. Nah, di sini ada beberapa pembagian tentang pembagian Al-Quran. Di sini yang dalam surat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, surat yang masuk ke dalam kelompok Madaniyah. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah, Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujarat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Tariq, dan At-Tahrim, dan An-Nasr. Nah, ini adalah surat-surat yang digolongkan ke dalam surat-surat Madaniyah. Artinya, surat-surat yang sudah dipastikan dari turunnya pada saat berada di kota Madinah. Yang selanjutnya yang golong ke dalam kelompok-kelompok Makiyah. Antaranya ada Al-Fatihah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim. Kalau disebutkan terlalu banyak ya. Jadi di sini bisa kita lihat dari surat Yunus, Ibrahim, Al-Hijr, ila akhir, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, dari surat-surat ini adalah golongan daripada surat-surat yang digolongkan ke dalam kelompok Makiyah. Selanjutnya yaitu ada surat yang dikelompokkan
Di sini surat ini masih diperselisihkan. Surat-surat ini adalah kelompok dari surat-surat yang masih diperselisihkan apakah tergolong daripada Makkiyah atau Madaniyah. Di antaranya surat yang masih diperselisihkan ini adalah surat Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, Al-Mutaffifin, Al-Qadar, Al-Bayyinah, dan Al-Zazalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, dari surat-surat yang disebutkan dalam tiga hal ini masih diperselisihkan dalam sekarang, sehingga ini masih belum bisa dikatakan apakah dia itu sudah jelas dikelompokkan ke dalam Makkiyah atau dia sudah jelas dikelompokkan dalam Madaniyah, seperti itu. Selanjutnya yaitu sejarah kan sejarah daripada Makkiyah dan Madaniyah itu diketahui daripada beberapa hal. Yang pertama, pada kisahnya atau sejarahnya, awal mulanya periode Mekah itu dapat kita ketahui bahwa ajaran-ajaran yang muncul itu terlihat Recording in progress. Dan kemampuan akademik perekonomian atau yang demikian. Jadi disebut jahiliyah adalah di mana masyarakat pada saat itu masih digerogoti oleh sosial dan ekonomi masih akut. Buruknya moral dan bobroknya agama pada masa itu. Manusia diperlakukan layaknya seperti binatang. Seperti pada kita ketahui saat itu, cerita bahwa zaman dahulu jahiliyah itu setiap bayi kita akan dikubur hidup itu adalah contoh dan jahiliyah pada. Nah, ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan pada periode ini disimbolisasikan dengan ungkapan manja, yaitu sebagai pandangan yang tidak membela agama, ras, dan juga suku mereka. Nah, sedang ajaran yang muncul dengan ajaran yang istimewa atau seragam. Ayat yang diturunkan periode ini seakan mengukuhkan keagamaan yang Recording in progress. Itu pada penyebutan surat ini sudah menggunakan kata-kata wahai orang yang beriman. Perbedaannya kalau yang menggunakan khusus. Selanjutnya untuk ayat Makkiyah dan metode dijadikan oleh para ulama adalah sinai. Recording in progress. Dan sahabat, nah peristiwa yang memiliki keterkaitan dengan turunnya wahyu pada saat itu. Di sini yang kedua adalah dengan dari segi kias ijtihadi. Itu kias hasil ijtihad. Metode kedua ini menjadikan ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah sebagai sandaran. Metode ini menganggap bahwa apabila di dalam surat Makkiyah terdapat surat yang mengandung sifat Madaniyah atau peristiwa Madaniyah, maka dapat dikatakan bahwa ayat tersebut adalah Madaniyah. Dan sebaliknya, apabila di salah satu surat Madaniyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat peristiwa Makkiyah, maka dapat sebagai surat Makkiyah. Nah, di sini selanjutnya sebagian ulama itu menjadikan pendapat sebagai penentuan apakah suatu dikatakan atau Madaniyah. Sebagaimana telah diketahui oleh setelah diketahui bahwa dalam Ihtisar Al-Qadar At-Tayyib beliau mengatakan bahwa pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah itu mengacu pada para sahabat dan tabi'in. Dan tidak ada suatu keterangan pun yang dari Rasulullah itu hal ini tidak diperintahkan untuk hal itu. Allah juga menjadikan ilmu pengetahuan akan umat. Bahkan jika
Recording in progress. Itu perlu melalui nasdaq. Jadi pada masa ini memang tidak ada pembahasan khusus yang membahas tentang bagaimana untuk tidak ada pembahasan langsung dari Rasulullah. Karena pada saat itu apabila mereka melihat ada sesuatu yang sedikit mengganjal, mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah seperti itu. Dan pada saat itu tidak ada yang membuat mereka ragu dan lain-lain, sehingga tidak ada yang Recording in progress. Ustadz Tiago. Waktu Fadl. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Ustazah Dewi. Ustazah Dewi yang akan menjelaskan ciri-ciri ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Yang pertama, baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ayat Makkiyah. Yang pertama, setiap surat yang di dalamnya mengandung surat As-Sajadah. Nah, sejak yang kita ketahui, surat As-Sajadah ini terbagi menjadi 15 surat terbagi dalam surat-surat. Nah, salah satu contohnya misalnya surat Al-Hajj ayat ke-18, terus Al-Ahad ayat ke-27 dan yang lainnya. Nah, dan yang kedua, setiap surat yang di dalamnya mengandung lafaz kala adalah surat Makkiyah. Jadi dalam mengandung lafaz kala itu disuratkan Makkiyah. Dalam Al-Quran dalam ayat Al-Quran. Yang ketiga, setiap surat mengandung ya ayuhan nas kecuali surat Al-Hajj pada akhir surat. Dan yang keempat, setiap surat yang mengandung kisah para nabi dan ulu kecuali surat Al-Baqarah. Jadi yang mengandung tentang para nabi dan umat terdahulu yaitu surat Makkiyah juga. Terus yang kelima, Islam kecuali surat Al-Baqarah sama dengan kecuali surat Al-Baqarah. Recording in progress. Untuk ciri-ciri ayat Madaniyah itu terbagi menjadi 4 juga. Jadi setiap surat yang berisi kewajiban atau sanksi atau hukuman seperti surat yang di dalamnya disebut orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut, ia adalah Makkiyah. Setiap surat yang di dalamnya dapat dialog dengan Ahzab. Recording in progress. Muamalah, kekeluargaan, warisan, jihad dan hubungan sosial maupun hubungan internasional, baik di waktu damai maupun di waktu perang, kaidah hukum dan masalah perundang-undangan. Dan yang ketiga, seruan terhadap Allah dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ajakan kepada mereka untuk masuk Islam, penjelasan mengenai penyimpangan penjumahan mereka terhadap kitab-kitab Allah, permusuhan mereka terhadap kebenaran dan pelisihan mereka setelah keterangan dan kedatangan mereka kena rasa dengki di antara sesama mereka. Dan yang keempat, Madaniyah, setiap surat di dalamnya mengandung izin untuk berperang atau tentang perang dan hukumnya. Selanjutnya, dan di atas juga di sini ada catatan dengan menambah itu Makkiyah dan disebut seluruh Madaniyah. Di dalam surat Makkiyah terdapat ayat-ayat surat jadi di sini ayat dan terdapat di dalam surat Makkiyah itu ada surat Madaniyahnya. Baik begitu pula dengan surat Madaniyah terkadang ada surat Makkiyahnya. Baiklah, di sini ada contoh yang ayat Makkiyah terdapat Madaniyahnya dan niat dapat Makkiyahnya. Selanjutnya ada contoh Nah, di sini salah satu contoh misalnya surat Al-Anfal kecuali ayat 30 dan 4 karena menurut ulama termasuk Al-Makkiyah. Jadi Al-Anfal ini termasuk surat Madaniyah, tapi kecuali surat 30 dan 64 karena menurut ulama termasuk surat Al-Makkiyah. Itu dicontoh itu ayatnya
Wa iz yakuru bika allazi kafaruna, dan itu ada ayat 30 dan 64 itu Al-Anfal tadi surat Madaniyah tapi termasuk surat ayat Makiyahnya. Itu surat ayat ke-30 dan 4-nya. Untuk selanjutnya next Ustazah Isra. Nah, di sini juga ada misalnya surat Al-An'am, yaitu pada ayat 151 dan 193 diturunkan di Mekah sekaligus. Nah, jadi di sini bahwa surat ini surat Makkiyah, tapi di dalamnya ada terkandung juga surat Madaniyah, yaitu ayat pada 151 dan 153 yang tertera di dalam PowerPoint kami, itu ayat 51, 52, dan 53 artinya. Dan selanjutnya langsung ke Pak Eda mengetahui ayat Makkiyah. Selanjutnya lagi saja. Itu contoh tadi, satu lagi saja. Nah, di sini Pak Eda mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Untuk satu, misalnya untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran, sebab pengetahuan mengenai tempat turun ayatnya dalam membantu memahami ayat-ayat tersebut yang menafsirkan dengan tafsiran yang benar sekalipun, atau menjadi pegangan dalam pengertian umum lepas bukan oleh yang khusus. Dua, merasapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan dalam metode dakwah, menunjukkan jalan Allah, sebab setiap situasi mempunyai bahasan tersendiri. Ciri khas dan gaya bahasa Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran juga memberikan kepada orang-orang yang mempelajarinya sebagai sebuah metode dalam dakwah ke jalan Allah agar dapat menyesuaikan dengan psikologi lawan bicara, menguasai pikiran dan perasaan, serta memberi solusi terhadap apa yang ada di dalam dirinya dengan penuh bijaksana. Dan yang ketiga, Eda mengetahui ayat-ayat Madaniyah dan Makkiyah adalah mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran, sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah dan segala peristiwa yang menyertai baik periode Mekah maupun periode Madinah. Sekian, jazakumullah khairan. Selanjutnya kita buka diskusi atau pertanyaan-pertanyaan atau ada taklid dari makalah yang kami sampaikan dengan Zadewi Umi Hanifah. Gimana Ustadz wal Ustazah, mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan atau ada taklid dari PowerPoint yang kami sampaikan atau makalah tentang teori Makkiyah dan Madaniyah? Silakan ditanggapi ya. Makalahnya ini kan sudah di-share kemarin ya. Sudah dibaca, sudah di-compare dengan referensi-referensi yang lain. Sehingga ini merupakan sebuah informasi dari Arianto sama Dewi ya. Mestinya yang lain juga sudah mendapatkan informasi dari referensi yang berbeda. Lalu di-compare, kita diskusikan di sini. Boleh silakan dikonfirmasikan ke pemakalah hari ini. Kami persilahkan ya kepada para supaya diskusi kita
mungkin Ustaz Burhan menambahkan berbagi ilmunya di sini untuk penambahan daripada teori yang sudah kita bahas atau materi yang kita bahas. Dari Suaranya kurang jelas, Mbak Dewi. Suaranya gemeresek gitu. Kurang jelas suaranya. Coba Dewi Arianto bisa nggak menghubungkan bagaimana sinergitas antara asbabun nuzul dan makiyah dan madaniyah. Jadi keduanya kan yu'inu ala yu'inu ala tafsiril Quran ya. Dua-duanya menolong dalam menafsirkan Al-Quran, baik konsep asbabun nuzul maupun konsep makiyah madaniyah. Bagaimana sinergitas keduanya sehingga orang yang memahami asbabun nuzul dan yang memahami makiyah madaniyah bisa terbantu memahami Al-Quran. Gimana itu? Bisa direspon Mbak Mbak Dewi. sebentar. Atau yang lain yang Tadi hubungan apa Ustadz? Mohon maaf. Maksud suaranya di mute penyantum Ustaz. Bagaimana keduanya bersinergi antara asbabun nuzul dan makiyah madaniyah dalam menafsirkan Al-Quran. Karena dua-duanya faedahnya itu kan membantu, ya, menolong dalam menafsirkan Al-Quran. Gimana itu? Bisa dijelaskan? Ini menjawab melalui contoh ayat, enggak apa-apa Ustaz? Boleh, silakan gimana saja. Yang penting direspon ya. Ya, tolong Ustazah Isyraq slide ke-13. Nah, di sini salah satu contoh ayat Tuhan yang menjelaskan tentang kalau dikatakan dengan sinambung atau hubung tentang nuzul Quran dengan sebab-sebabnya. Di sini saya membacakan salah satu ayat Al-Quran yaitu surat Al-Anfal yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw taqtuluka aw yukhriju wa yamkuru apa? Oh iya, itu luka ya, jangan salah. Aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nah, artinya di sini, dan ingatlah ketika orang-orang kafir yang dimaksudkan adalah orang-orang Quraisy itu memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas. Nah, ayat ini itu mengandung atau sebab turunnya ini karena pada saat itu Rasulullah itu diincar
Rasulullah pada saat itu dikejar atau hendak disingkirkan oleh orang-orang kafir Quraisy seperti itu. Sehingga ini mana mereka ingin ingin menghilangkan atau bukan menghilangkan, supaya Rasulullah tidak bisa melanjutkan dakwahnya, Rasulullah supaya tidak bisa ingin menggagalkan dakwah Rasulullah seperti itu. Maka di sini ada penjelasan di bawahnya, ya ayuhan nabi hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Artinya, hai nabi, cukuplah Allah yang menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Jadi di sini apa? Kesimpulannya jadi kalau di kesimpulan Makkiyah dan Madaniyah itu kita ambil dari contoh ini bahwa pada saat itu turunnya surat ini itu disebabkan tindakan orang kafir yang ingin menghancurkan atau menggagalkan dakwah Rasulullah pada saat itu. Nah, mereka yang berusaha untuk memenjarakan, ingin membunuh, lalu mengusir. Namun di sini Allah menurunkan surat lagi bahwa cukup Allah yang menjadi penolong bagi Nabi Muhammad. Mungkin seperti itu, Ustaz. Jadi, di surat Al-Anfal ya. Al-Anfal itu mayoritas diturunkan sesudah hijrah, kan begitu ya? Karena parameter yang dipakai oleh kamu di sini Dewi, Makkiyah Madaniyah itu berdasarkan waktu begitu ya. Nah, sehingga Recording in progress. Kemudian di dalamnya terdapat ayat Makkiyah. Disebutkan di ayat ke-20 dan 64. Itu ya, ini yang kalau dilihat dengan konsep munasabah, tapi kita yang munasabah ya. Relevansi munasabah ini, ayat 30 dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Demikian pula ayat 64 dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Nah, itu seperti apa itu? Jadi ini biar kelihatan nanti kenapa hikmah apa begitu ya. Kok ayat Makkiyah nyelip di Madaniyah, itu kan mesti ada hikmah apa gitu ya, dalam sebuah rangkaian surat ya, rangkaian ayat yang membentuk surat itu kan mesti membentuk satu tema. Nah, itu nanti dilihat ke sana ke sini ya Mbak Dewi, Arianto ya, Mas Arianto. Sehingga ini kenapa sih kok ayat Makkiyah nyelip di Madaniyah, ngapain gitu kan misalnya. Itu dilihat dengan munasabahnya. Ya, kalau tadi kan pertanyaan saya bagaimana sinergitas antara asbabun nuzul dan Makkiyah Madaniyah dalam memahami tafsir Al-Qur'an. Gitu ya. Itu harus bersinergi itu antara asbabun nuzul dan Makkiyah Madaniyah. Tapi kemudian fenomena seperti ini, dan ini bukan cuma ini yang nyelip gitu ya, ayat Makkiyah nyelip di Madaniyah, ayat Madaniyah nyelip di surat Makkiyah gitu kan, itu terjadi berulang. Nah, untuk menjawab itu ini harus dengan ilmu munasabah ya. Nah, lihat rangkaian tema itu yang dibicarakan, hikmahnya. Muncul satu rangkaian makna ya yang dikehendaki oleh ayat-ayat itu gitu. Nanti lah bisa dijelaskan contoh ini lebih detail. Kalau ini baru komentar sedikit, ayat ini mengandung bla bla bla, itu baru komentar sedikit. Sebenarnya ini contoh ini bisa dijelaskan lebih detail bagaimana memahami Al-Quran dengan pendekatan konsep Makkiyah Madaniyah. Itu sebentar dari sana, dari saya. Mungkin ada yang lain dulu, silakan. Semi Saragi ada? Ada Pak, ada Ustaz. Oh iya, belum nih mau komen apa juga boleh. Ya Ustaz, apa
videonya nggak dibuka. Oh, Kalau dibuka, kenapa? Kenapa videonya nggak bisa dibuka? setiap dibuka nanti nge-lag lagi. Cuma bisa audio doang. Pakai itu terus, pakai HP apa laptop? Kalau laptopnya lagi bermasalah, jadi dipakai HP. Tapi biasanya bisa dibuka ya biasanya ya. Ya. Recording in progress. Senin sampai Jumat ngajar di kampus. Ya, di bawah supervisi UMSU. Ngajar apa? Ngajar bahasa Arab. Ngajar bahasa Arab ya. Mahasiswa ya? Iya. Di apa Kismul Lughohnya atau di bagian apa? Iya, di Kismul Lughoh dan Studi Islam ya. S1-nya di mana dulu? Di Arul. Recording in progress. Saya cuma tanggapan yang tadi Ustaz ya, yang pertanyaan tentang kesinambungan antara Makkiyah Madaniyah dengan asbabun nuzul gitu kan. Berarti kan terkaitan tuh. Yang seperti kita ketahui Al-Quran kan diturunkan secara bertahap. Yaitu kenapa secara bertahap itu untuk menyesuaikan dengan kondisi ataupun peristiwa-peristiwa gitu. Selain itu, salah satu ilmu yang diperhatikan dalam secara komprehensif dan terukur, kita harus mengetahui itu tentang Madaniyah gitu, Ustaz. Makanya dia Recording in progress. yang dipergunakan untuk suasana kan pada audiensnya yang pertama itu, Ustaz. Ya, jadi benar ya apa yang disampaikan tadi si Mbak. Panggilannya apa? Semi. Nama lengkapnya Suryani, Ustaz, tapi saya sering dipanggil Semi. Jadi saya kalau dipanggil Semi kayak kadang gimana gitu. Nah, bagaimana saya harus memanggil kamu? Boleh Suryani, boleh Semi, tapi saya lebih akrab dipanggil Semi. Ya. Betul yang dikatakan Semi tadi. Jadi Al-Quran itu atau ayat-ayat itu tidak turun dalam budaya ya, sehingga pemaknaannya pun harus melihat apa yang terjadi pada saat ayat turun. Pada saat Quran turun itu budaya setempatnya, budaya orang itu seperti apa, itu harus diperhatikan dalam menafsir Al-Quran ya. Sehingga muncul asbabun nuzul itu untuk memotret. Semua sayangnya potretnya kan sedikit ya. Asbabun nuzul itu memotret khalfiyatut tarikh begitu nuzul Quran, tapi sayangnya sedikit. Karena itu kemarin dibahas oleh siapa ya? Burhan apa siapa itu yang membahas hermeneutik itu. Hermeneutik itu kalau kita berpikir positif itu untuk memotret dimensi ruang dan waktu secara lebih mendalam dalam menggali makna Al-Quran. Karena konsep asbabun nuzul tidak mencukupi, tetapi menjadi dasar kajian hermeneutik itu asbabun nuzul itu ya. Tapi ini terlepas dari pro dan kontra ya, karena banyak orang, saya sebagai akademisi tidak memposisikan sebagai yang anti atau yang kontra terhadap konsep ini, tetapi saya hanya ngambil faedahnya, istifadah dengan hermeneutik. Hermeneutik itu akan saya gunakan untuk memperdalam, memperluas kajian asbabun nuzul yang hanya memotret sepintas dari khalfiyatut tarikh nuzulul Quran. Nah, kemudian saya untuk memperluasnya pakai hermeneutik itu. Nah, itu kalau saya seperti itu ya. Nah, tapi nanti akan
wacana para ulama tentang diambil atau tidak konsep yang penting ini dalam membantu penafsir gitu ya. Ini terlepas dari itu. Jadi kita kembali ke kajian ini. Jadi konsep makiyah madaniyah prinsipnya atau istifadahnya, faedahnya mirip dengan asbabun nuzul dalam tolong memahami makna Al-Qur'an gitu ya. Ini Dewi Saharyanto nanti tolong ketika revisi, kalau saya dalam menulis makalah ini cukup satu item saja, satu persoalan diangkat, tapi kemudian ada analisisnya. Jadi misalnya diskusi atau munakosyah para ulama dalam memahami makiyah madaniyah. Itu kan ada 3 konsep tadi yang ditawarkan ya, berdasarkan waktu, berdasarkan tempat, berdasarkan itu aja misalnya diangkat, kemudian didiskusikan, ada pro kontra antar ulama, itu sudah jadi masalah. Kalau menguasai teori sosiologi, munculkan teori sosiologi itu. Karena sosiolog utama itu siapa? Sosiolog yang paling utama lalu dijadikan rujukan sosiolog barat itu. Ada yang ingat enggak? Sosiolog itu dari kalangan muslimin ya. Sosiolog yang paling utama itu siapa? Yang konsepnya diambil orang-orang barat. Ibnu Khaldun ya. Ya, dalam Muqaddimah itu ada beberapa jilid itu. Itu saya baca sendiri ya. Beberapa bagian saya terjemah untuk bahan kuliah. Dia sosiolog muslim gitu, dan konsepnya banyak diambil oleh para sosiolog barat. Nah, kalau kalian bisa membaca teori-teori sosiologi garing antropologi, karena kan memotret pikiran ya. Kalau itu dalam itu didekati dengan teori-teori itu. Minimal satu teori dikemukakan itu akan lebih detail memahami satu ayat turun dalam konteks ini ya, dalam konteks tafsir misalnya. Cuma memang studi Islam ini makul ya maksimal 4 SKS kalau ada, apalagi kalau yang nggak dapat mata kuliah sosiologi itu agak. Jadi memahami Islam itu tidak kontekstual, tidak apa ya, lihat lepas konteks gitu. Hanya apa yang tertuang di teks itu dia tafsirkan, dia jelaskan itu. Padahal relasi antara ayat atau syarat yang turun tidak lepas dari konteks yang ada. Nah, ketika konteks berubah itu kita hanya bisa menggunakan pendekatan sosiologi. Itu yang bisa membantu kita ya, hari ini. Jadi kalau dipahami satu konsep di Indonesia dan di Arab Saudi itu harus beda itu. Di Indonesia dengan di Selandia Baru dengan New Zealand harusnya beda pemahaman konsep itu. Dan itu berimplikasi sangat luas. Contoh gini ya, pemilu ya, ini contoh wakilnya. Pemilu bagi Arab Saudi ya, yang menggunakan sistem monarki ya, kerajaan. Tentu saja itu merupakan bugot kalau orang-orang menyerang Salman ya, Muhammad bin Salman sekarang dan seterusnya. Itu apa? Sistem pemerintahan kan monarki, kerajaan gitu. Jadi tidak boleh orang bicara masalah kekuasaan, itu dianggap bago ya, menyerang kepada pemerintah. Ada sama nanti ada demokrasi, tapi di Indonesia itu menerapkan konsep politik demokrasi gitu. Artinya kekuasaan itu tidak di tangan satu komunitas, satu keluarga. Sehingga bicara kekuasaan itu seharusnya suatu hal yang lumrah. Maka bicara konsep pemilu ya, itu satu yang di tengah di Saudi misalnya itu haram. Nah, tiba-tiba hukum yang dipakai di Saudi diterapkan di Indonesia, pemilu itu haram, kita tidak boleh ikut nyoblos, itu bid'ah, itu jadi repot kalau begitu. Ini karena apa? Karena bagi saya ini lagi-lagi proses problem dalam studi Islam ya, bagaimana orang melakukan studi terhadap Islam itu menjadi tidak kontekstual ya. Jadi
konteksnya di Arab Saudi dengan konteks itu sangat beda, dan ini hanya bisa didekati dengan ilmu sosiologi yang begini, tidak bisa dengan langsung taken for granted, hitam putih, haram, bid'ah, itu tidak bisa ya, karena muncul konsep haram, makruh, sunnah itu tidak bisa lepas dari konteks realitas waqi'ian ya, sosial yang terjadi. Sosiologi itu mempelajari ilmu sosial yang terjadi ya. Jadi ketika potong tangan tadi yang disebutkan siapa ya, Arianto atau siapa itu, ya itu memang pencurinya layak dipotong tangan, syarat-syaratnya terpenuhi. Ketika ada pencuri yang tidak layak dipotong tangan, itu oleh Umar dibebaskan, bahkan tidak dibebaskan orang kaya, padahal aslinya hukum mencuri itu kan potong tangan kalau sudah terpenuhi kan gitu. Karena apa? Sosiologi pada masa Umar berbeda dengan sosiologi masa ayat Al-Quran itu turun yang menyuruh potong tangan. Sama juga nanti sosiologi pada hari ini ya, di masing-masing zona itu berbeda-beda. Ini yang saya maksudkan, bagaimana konsep ya, asbabun nuzul, makiyah, madaniyah ya. Lalu dengan ilmu sekarang dibantu dengan sosiologi itu untuk membantu memahami tafsir Al-Quran yang kontekstual, yang relevan dengan zaman, sehingga bisa mengatasi masalah. Jadi Quran turun itu untuk mengatasi masalah. Tafsir dibuat oleh para ulama, dijelaskan itu sama untuk mengatasi. Recording in progress. Oke itu ya, siapa tadi, Dewi sama Rianto, nanti revisinya seperti itu, jangan terlalu banyak dibahas, yang penting ada analisisnya. Cuma saya tidak tahu ya dari berapa background ya, ada yang background bahasa Arab, satunya ada yang background Sudin, tafsir hadis, satunya macam-macam ini. Kalau bisa saya dorong ya, bisa saya bawa lari, saya mau bawa lari sebenarnya. Recording in progress. Lihat ya. Bagian akhir. Nomor satu dulu, nomor satu Koton, Syekh Mana, 14, Timul Al-Quran, terjemahan Ainur Rafiq. Recording in progress. Kuliah. Sudah ketemu, Dewi? Sudah, Ustaz. Kemudian lihat bawahnya itu adalah bawah Subhi Soli 2019. Ada. Subhi Soli 2019, Mabahis fi Ulumil Quran, Manaul Koton. Ini rancu ya. Kok Subhi Soli di belakangnya Manaul Koton enggak? Ya, Ustaz. Ini Subhi Soli punya kitab ya, sama kitab Ulumul Quran, bukan Manaul Koton belakangnya, ini salah. Ini. Itu juga punya kitab tersendiri ya. Mabahis fi Ulumil Quran itu ada karya Manaul Koton, ada karya Subhi As-Soli, itu dua kitab yang berbeda. Kalau kalian mau banyak analisis, itu bacalah yang Subhi As-Soli ini. Itu banyak analisisnya, sedikit tapi analisisnya banyak. Kalau Manaul Koton ini sifatnya masih deskriptif. Ini Subhi As-Soli, Mabahis fi Ulumil Quran, kok belakangnya Manaul Koton, ini salah. Nah, ini yang benar yang bawahnya ini. Manaul Koton, Mabahis fi Ulumil Quran, Beirut, Mansurat Af. Recording in progress.
Kemudian nanti tolong pekan depan ini semua menayangkan cover kitab yang saya tugaskan untuk beli, karena sudah segera berakhir studi Qur'annya, akan segera berlanjut ke studi hadisnya sebelum berakhir. Coba saya bedah kitab Ulumul Quran, maksudnya ini kitabnya ini silahkan dirujuk. Misalnya ini kitabnya ini, jadi ini ada teman-teman ada berapa mahasiswa ya? 21, 17. Itu nanti sudah 8 sekian belas kitab ya. Minimal ada 10 kitab yang berbeda tentang studi Quran, tentang dirosah Quran ini. Sehingga sudah ada banyak wacana kitab ya. Saya sendiri punya banyak kitab ulumul Quran maupun kitab tafsir. Nanti mungkin saya kalau belum tanyakan nanti saya tanyakan yang saya miliki. Tapi intinya masing-masing sudah mulai menjelajah kitab ya. Pokoknya dibiasakan, apalagi ini S2 bahasa Arab, dibiasakan dengan referensi-referensi yang berbahasa Arab ya. Lu baca terjemahan itu haram itu. Zaman Ali itu nggak boleh baca terjemahan, itu haram itu. Bolehnya kitab asli dan di kamus itu zaman purbakala, zaman saya itu. Sehingga saya yang dari nol itu yang enggak ngerti sama sekali kitab itu, tapi lama-lama jadi terbiasa. Nah, itu zaman sekarang sudah banyak terjemahan, tapi tetap diharapkan supaya merujuk ke kitab aslinya. Baik, sampai sini ada pertanyaan yang mau disampaikan, boleh? Atau ada hal yang mau diutarakan? Saya mau nanya. Gini Ustaz, di dalam Al-Quran itu wakaf itu berbeda-beda Ustaz gitu. Di mushafnya ya, yang berbeda-beda ya, karena beda cetakan. Ya, maksudnya mushaf ya. Ya, sudah saya jelaskan bagaimana mushaf standar. Ingat tak? Iya. Ya, kalau pakai mushaf standar, wakafnya pun sama, tidak beda-beda. Tapi kalau wakafnya beda-beda, itu karena cetakannya beda-beda versi. Maka kita gunakan yang standar saja. Jadi yang membuat berbeda itu karena cetakannya Ustaz ya? Ya. Recording in progress. Sehingga mengarah kepada persatuan gitu. Dan itu lebih jauh gini, saya sebagai peneliti Syiah, saya buktikan bahwa Syiah punya Quran sendiri. Oh tidak terbukti. Qurannya sama, plek sama begitu. Kan banyak fitnah itu ya. Itu yang fitnah di kalangan Sunni dan fitnah di kalangan Syiah. Itu yang fitnah itu saya tidak mau katanya ya. Sudah level sarjana itu sudah tidak boleh katanya. Harus ketemu langsung dengan sumber asli gitu. Gitu Semi ya. Ya. Ustaz, Afwan tadi itu kitab apa Ustaz? Apa itu? Tentang apa? Enggak, tadi antum barusan bilang antum sudah membedah gitu. Tadi kan yang ada Syiah-Syiahnya tadi itu di kitab apa Ustaz? Tentang apa itu? Syiah-Syiahnya banyak. Tadi yang barusan sampaikan Ustaz. Dulu saya. Mushaf Al-Quran itu kan banyak beredar di kalangan Sunni ya, sebagian Sunni bahwa Syiah memiliki mushaf yang berbeda dengan yang di Sunni. Itu saya buktikan bahwa mushaf Quran Syiah sama dengan yang dimiliki Sunni. Itu maksud saya. Jadi tidak ada perbedaan. Sehingga salah ya, salah kaprah, salah informasi, hoax itu kalau misalnya Syiah punya kitab Quran sendiri itu salah. Sebagaimana juga Syiah juga saya sampaikan kepada mereka itu Sunni itu bagian dari Islam gitu. Karena orang-orang Syiah yang bulat, yang ekstrim juga memandang Sunni itu murtad gitu. Jadi dua kelompok itu saling kafir mengkafir, ada kelompok takfirinya di dua kelompok ini gitu. Masih ada yang lain, silakan kalau ada. Baik, saya kira cukup ya. Waktu kita sudah tolong materi-materi kita dimurojaah, diperdalam
Jangan dicukupkan dengan apa yang terlontar dalam formulir sangat sedikit dan sangat minimalis. Mungkin terjadi miss juga karena itu baca buku-buku yang saya tulis referensinya di S. Yang mudah-mudahan dengan banyak membaca itu wawasan kita semakin terbuka bahwa kita ini gitu kan, agama yang syamil, kamil dan mutakamil yang luas. Karena luasnya itu orang memegang bagian dan satunya kita itu saling menyalahkan seperti itu. Dan kita sisi yang Recording in progress. tapi ini namanya yang menghancurkan amal kita juga, menghancurkan persatuan kaum muslimin dan seterusnya. Saya harap bisa arah ke sana ya. Insya Allah nanti pada saat kalian jadi ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress.